Sekali lagi mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami memandang wajah-Mu. Kami naikkan sembah. Kami bersyukur padamu. Hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir di sini. Engkau ada di sini. Hadirat-Mu, hadirat-Mu itu cukup bagiku. Hadirat-Mu Tuhan. Mari jamah setiap hati kami ya Tuhan. Oh, ya Allah, kami menyembah, kami membangun mezbah-Mu Tuhan. Biar sembah kami, biar pujian kami harum, manis di hadapan-Mu Tuhan. Oh, Rabbah Kasyaya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah kami Tuhan. Pada waktu pagi kami membangun mezbah, kami mencari wajah-Mu, dan kami menunggu-nunggu. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Dan kalau Engkau ada di tengah kami, sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Yang datang sakit Tuhan menyembuhkan. Yang datang berbeban berat, Tuhan Engkau sumber kekuatan kami. Beri kami hati seorang murid telinga, seorang hamba untuk kami boleh dibentuk, diajar di dalamnya. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Engkau yang menjadi penunggu atas mulut lidah bibirku. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan firman yang membangun, membangkitkan iman, menginspirasi. Sehingga ketika kami pulang kami berbeda ketika kami datang. Kami semua hamba-hamba-Mu, kami sepakat. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Segala hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Allah yang layak disembah. Kiranya firman-Mu tertabur di tanah yang subur dalam hati kami. Tumbuh dan berbuah berkali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Nama-Mu dipermuliakan. Yang siap diberkati, boleh sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Sebelum saudara duduk, bolehkah kita berikan tepuk tangan buat para imam musik yang melayani kita. Terima kasih, matur nuwun. Arigatou gozaimasu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wow. Senang sekali bisa ada di tempat yang cuman satu kata ketika saya sampai di tempat ini. Wow, gitu Saudara. Wow, atas pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Saya bangga banget sama Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di tempat ini Saudara. Tadi baru reunian ngobrol sejenak. Oh iya ya, kita udah 20 tahun yang lalu lebih ya. 20 tahun lebih gitu Saudara ya. Makanya tadi saya colek Boksu, Pak Gem gitu. Yang main keyboard Gaby gitu. Dulu kayaknya kenal masih dalam proses produksi gitu Saudara. Masih di Damai Indah Golf gitu, gerejanya bongkar pasang gitu. Oh iya tahun itu ya. Sekarang sudah main keyboard ngiringin kita Saudara. Tak kenal maka tak sayang, jadi kenalkan nama saya Yosua, nama panjangnya Yosua Wawa. Enggak Saudara, Yosua Yan Herianto. Salam kenal, mungkin beberapa yang masih kenal stok lama gitu ya. Pak Aka, waduh kita udah lama sekali semuanya. Heri juga teman lama, Boksu Ahwi ini juga lama. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mungkin agak sesuatu yang berbeda, tapi cepat saja saya mau sampaikan. Ketika kemarin dihubungin Pak mau sampaikan apa. Saya yakin pandemi ini merubahkan begitu banyak hal. Amin Saudara. Mau pekerjaan, mau sekolah, mau bisnis, mau toko, mau warung, mau apa saja. Semuanya begitu cepat berubah dinamikanya. Everything shifting, semuanya bergeser semuanya.
Dulu yang buka toko paling pagi, tutup paling malam, semuanya pokoknya paling tinggi omsetnya, harus rajin. Sekarang nggak kemana-mana tapi krak-krek suara lakban, online semua saudara. Betul nggak saudara? Bahkan buka toko pun, mall pun nggak boleh saudara, gelodok ditutup. Yang sekolah dulu bawa handphone dimarahin, diomelin, nggak boleh bawa handphone di sekolah. Sekarang sekolahnya dimasukin ke dalam handphone. Semuanya berubah. Mungkin Anda berkata, wah saya diberkati Pak, justru pandemi saya naik. Yes, puji Tuhan, tetapi semuanya kena dampaknya. Dan saya yakin juga pelayanan juga mengalami begitu banyak gereja ditutup, gak bisa pertemuan. Tetapi masa sih Tuhan izinkan sesuatu terjadi tanpa sebuah maksud gitu saudara. Dan saya lihat luar biasa, pelayanan saya pun juga mengalami shifting yang luar biasa. Gak pernah ada muncul terbayang di pikiran saya dulu, sehebat apapun kita khotbah, mimpin, pujian, nyanyi, berapa banyak sih yang bisa kita jangkau. Tapi digital ministry, akhirnya saya geser ke digital ministry saudara. Kami bikin podcast, kami bikin pengajaran Alkitab, Bible class online. Nah, satu kali pernah saya membahas waktu itu bersama sahabat saya Esra Soru, kita membuat podcast dan dalam hitungan 1 jam ketika kami turun, dinaikkan oleh YouTube channel Kadrun saudara. Karena kami membahas tentang Pak Saifuddin Ibrahim, waktu itu sahabat kami juga gitu. Tapi ngelihat dari sisi penafsiran Alkitab, di views dalam 1 hari 50.000 orang dan semuanya Kadrun. Karena itu Kadrun saudara. Nggak izin sama kita, tiba-tiba diupload. Tapi bayangkan, firman Tuhan disampaikan, nyampe tepat sasaran, 50.000 orang dengerin, dan kita bisa lihat dari algoritma YouTube-nya betapa dari awal sampai akhir ditonton. Lepas dari mereka bertobat, gak bertobat, that's not our business, itu urusan Roh Kudus. Tapi firman Tuhan disampaikan. Sebab itu hari ini saya mau sampaikan gini saudara, jangan sampai kita terjebak sama rutinitas kehidupan agamawi, sampai kita kehilangan esensi dari ibadah itu sendiri. Sebulan yang lalu kami bawa rombongan ke Israel dan ke 7 churches, 7 jemaat di kitab Wahyu saudara. Dan beberapa minggu terakhir ini saya membahas itu, saya menyampaikan itu, dan hari ini beberapa waktu yang lalu saya berdoa ketika diundang di tempat ini. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Waktu yang lalu saya sampaikan tentang Laodikia, dan hari ini saya akan sampaikan tentang eksposisi jemaat di Efesus. Boleh tolong ditayangkan slide-nya? Ini adalah puing-puing sisa reruntuhan di jemaat di Efesus, Bapak Ibu Saudara. Saya encourage, saya rekomend sekali kalau jemaat ini Boksu mau bawa ke 7 jemaat ini, supaya kita bisa mengajar betul-betul dasar Alkitabnya. Dan kita tidak asal main comot Alkitab, comot ayat, dan shifting dari pelayanan ini ngerubah saya banget saudara. Dulu mungkin kita poin-poinnya sudah tahu, lalu kita templokin ayat Alkitab. Topikal yang kita tahu, motivasi dunia kita templokin dengan Alkitab. Tapi Tuhan bawa untuk bagaimana kita mengeksposisi, mengeluarkan pesan Tuhan dari Alkitab, dari ayat, dari firman Tuhan. Bukan menyampaikan pesan dunia yang ditempelin dengan firman. Dan hari ini saya berdoa, saya rindu semoga ini pesan yang sesuai yang Tuhan mau untuk tempat ini. Jemaat di Efesus, apa yang kita bisa belajar dari jemaat di Efesus ini saudara? Mungkin gak nyampe, jadi next. Ya. Ya, yuk kita baca sama-sama, kita buka Alkitab kita. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 saudara. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Boleh buka Alkitabnya semuanya, yang bawa iPad buka Alkitab. Saya juga sudah tuliskan di sini, kita bisa baca bersama-sama. Yang sudah siap baca katakan belum semua ya. Sekali lagi yang siap katakan Saya baca ayat yang pertama, Anda yang kedua. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. 1, 2, 3.
Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. 1, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ayat ke-7 bersama-sama 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, setiap jemaat yang kami kunjungin, ada 7 jemaat di Kitab Wahyu. Dan bayangkan 7 jemaat itu ada di Turki semua, saudara. Ada jemaat yang dibangun oleh rasul-rasul hebat, bahkan Tuhan sendiri menyampaikan pesan itu kepada jemaat-jemaat itu. Awal kekristenan yang dibangun luar biasa dan sampai hari ini kita ke gereja dan mencari Tuhan dimulai dari jemaat-jemaat ini. Tapi bayangkan hari ini Turki nggak ada 1% kekristenan, saudara. Dan kalau ini tidak menjadi warning buat kita, ini bahaya. Jemaat yang luar biasa dibangun rasul-rasul hebat, bahkan kita belajar ayatnya, tapi hari ini nggak ada 1% di sana. Ini kesempatan, saudara, jalan-jalan ke sana, mumpung inflasi lagi tinggi di sana, 73%, saudara. Jadi apa aja murah. Anda beli Kentucky, McDonald lebih murah di sana, dapatnya lebih banyak, saudara. Tapi gini, poin saya gini, wow, jangan sampai kekristenan kita juga mengalami hal yang sama. Next, Wahyu 1 dimulai dengan kata-kata gini, saudara. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya. Apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. Paulus disuruh nulis ini, saudara, untuk 7 jemaat itu. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Ayat pertama tadi dibuka dengan next. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini bukan malaikat yang pakai baju putih, barunya gede, terbang, gitu. No. Ternyata kata malaikat di Efesus kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya ditemukan di ayat dengan kata yang sama di ayat 1 pasal yang ayat yang ke-14. Datanglah seorang pesuruh, dikatakan malak bahasa aslinya, saudara. Atau di Lukas 9 ayat 52 dikatakan malaikat itu juga dalam bahasa Yunaninya angelos. Dan ia mengirim beberapa utusan dikatakan. Angelos. Jadi sebetulnya itu bicara tentang pemimpin jemaat. Jadi kalau GBI Pantai Mutiara malaikatnya Pak Wijaya gitu, saudara. Kirimkanlah pesan ini kepada malaikat jemaat GBI Pantai Mutiara. Itu Pak Wijaya, saudara. Jadi bukan kepada malaikat tetapi kepada pemimpin jemaat di sana. Apa yang kita mau belajar, saudara, dari jemaat di Efesus? Mungkin kita nggak akan cukup waktunya di ibadah 1, nanti saya akan lanjutkan ke ibadah 2. Tapi saya mau substansinya kita dapat, saudara. Next, yang pertama. Ini belakang dari altarnya Dewi Artemis, saudara. Next, jemaat Efesus itu jemaat yang hebat dan luar biasa. Jangan sampai hanya terjebak masalah hebat dan luar biasa. Kenapa? Yang pertama gini, dia dibimbing dan dilayani rasul hebat. Kisah 1, kisah 18 berkata gini, lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila. Lihat, Paulus sudah ada di Efesus. Lalu dia suruh yang meneruskan pelayanannya juga Priskila dan Aquila. Semuanya ditulis di situ. Bahkan dikatakan di kisah 19 ayat 1, 8 ada Apolos ke sana. Orang-orang hebat. 1 Timotius bahkan cerita gini, itu perkataan Timotius, saudara. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, dia juga mengajar ke Efesus. Poin pertama itu gini, saudara. Efesus luar biasa. Yang bangun rasul-rasul hebat, nama-nama besar.
Paulus sendiri yang mengajar kekristenan pada waktu awal dia bangun itu jemaat di Efesus. Kurang hebat apa saudara? Kurang hebat apa Pak Niko Nyoto Raharjo? Jemaatnya, umatnya luar biasa. Beliau hamba yang dipakai Tuhan luar biasa. Kurang hebat apa Pak Wijaya? Saya ngelihat bagaimana konsistensi beliau. Kita tadi ngobrol banyak, iya ya. Gak penting orang datang dan ngomong gini, dulu saya pelayanan, saya lewat orang geblak. Wah dulu saya WL, saya baru tumbang gitu. Gak penting saudara. Yang penting di mana Anda hari ini. Ada orang ngomong pelayanan saya hebat dulu. Saya dulu ketua youth yang luar biasa. Tapi hari ini nyuntik ngedrak saudara. Yang penting hari ini Anda di mana. Amin. Dan time will tell the truth. 20 tahun, 22 tahun mungkin saya kenal beliau. Dan hari ini kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa percayakan di tempat ini. Apakah mudah? Enggak. Enggak ya Bokso ya. Waduh itu naik turun. Saya udah kayak naik roller coaster saudara. Saya percaya ada tantangan yang luar biasa. Itulah yang membentuk menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Mungkin Anda bersyukur ada di tempat yang dibimbing, dibina orang-orang hebat. Tetapi orang-orang hebat di atas kita juga gak cukup. Karena semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Apalagi yang hebat dari jemaat Efesus. Yang kedua, cepat saja saudara. Dia giat dalam pekerjaan Tuhan. Tadi dikatakan yang ayat yang kedua saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu. Bahkan dalam terjemahan lama dikatakan aku tahu segala perbuatanmu dan kelelahan sekalipun capek. Waduh, saya ngerti lah hamba-hamba Tuhan di sini kalau minggu pulang gitu badannya udah ngerentek semua saudara. You know the meaning of ngerentek saudara. Kayaknya capek berangkatnya paling pagi, doa nyiapin dulu. Dari kemarin sudah latihan semuanya. Anda datang tinggal menikmati, wah enak ya AC-nya adem semuanya. Ada orang-orang yang sudah bekerja tanpa kenal lelah sebelumnya saudara. Latihan berkali-kali. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, aku tahu yang kalian perbuat, kalian bekerja keras. Kurang hebat apa jemaat Efesus? Jemaat yang luar biasa. Gak kenal lelah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Saya sekarang suka mengambil komentari Bible dan itu sangat menguatkan sekali. William Barclay bilang gini di komentari Bible, ciri khas kata ini ialah bahwa ia mengungkapkan suatu jerih payah yang menuntut semua pikiran dan tenaga dari pelaku, dari orang itu saudara. Pulpit Commentary Bible bilang gini, ini menunjukkan kesenangan ilahi terhadap kualitas maupun kuantitas dari pekerjaan mereka. Itu berat, sepenuh hati, sungguh-sungguh. Banyak orang yang bekerja untuk Tuhan melakukannya seakan-akan hanya dengan satu tangan atau bahkan dengan satu jari. Bayangkan. Mereka melakukan dengan giat, dengan luar biasa. Tapi yang Anda lihat tadi di belakang saya, semuanya tinggal puing-puing. Dan yang lebih parah hari ini, enggak ada gereja. Kalau Anda tahu Hagia Sophia dulu bahkan itu katedral yang dibangun Vatikan. Makanya sampai hari ini dulu sempat Vatikan komplain sama pemerintahan Turki. Karena sekarang jadi masjid. Semuanya runtuh, sesuatu yang awal sepertinya hebat, luar biasa. Yang ketiga next. Mereka enggak cuman giat, enggak kenal lelah, tapi mereka juga katakan bertekun. Jemaat yang bertekun luar biasa. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ini poin-poin yang luar biasa sekali yang menggambarkan siapa itu jemaat di Efesus. Mereka bahkan bisa mengerti, membedakan nabi-nabi palsu. Mereka ada di kota di mana penyembahan berhala luar biasa sekali. Next, Anda akan lihat bagaimana dulu kuil Dewi Artemis yang luar biasa besar. Yang ada di belakang saya itu cuma gambaran dari pilar-pilar yang begitu banyak. Mereka menyembah begitu banyak dewa-dewi, penyembahan berhala yang kuat. Anda bisa bayangkan jemaat kekristenan. Saya ingat zaman dulu kita ngerintis pelayanan di Gedung Chandra, dekat Glodok, semuanya gitu saudara ya. Sekitar kelenteng semuanya gitu ya, petak 9 gitu. Kita ibadah, yang lain penyembahan semuanya juga gitu. Jadi betul-betul
kita ada di tengah lingkungan yang kekristenannya kecil tetapi semangatnya luar biasa. Apalagi zaman Damai Indah Golf gitu, bongkar pasang kita pelayanan, yang lain lagi kia-kia golf saudara. Kita kayak kurang kerjaan amat ya gitu ya. Kayak khotbah gembala yang baik gitu, di padang rumput yang hijau gitu. Yang lain lagi golf, kita penyembahan, berdoa gitu saudara. Saudara, mereka bisa membedakan mana yang ini gak benar. Jemaatnya luar biasa sekali. Jemaat yang sangat bertekun di tengah lingkungan yang seperti itu. Cepat saja nanti di ibadah kedua saya akan lebih urutkan gitu saudara. Tapi yang keempat dia gini, dia juga gigih menghadapi rasul palsu. Ajaran-ajaran sesat yang tadi dikatakan Dewi Artemis. Tapi poin yang utama yang saya mau katakan gini. Selain semua pujian yang ditulis di dalam kitab Wahyu ini, jemaat di Efesus, ada celaan. Next, saya akan lompatin dan nanti saya akan bahas lebih detail di mereka tidak bosan mengiring Tuhan. Next, mereka membenci kejahatan. Next, tetapi jangan lupa apa yang Tuhan lihat dari jemaat yang seluar biasa ini. Apa kritik Tuhan sendiri melalui surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Next. Ternyata kesibukan pelayanan membedakan jemaat yang luar biasa, rasul yang jahat, penyembahan berhala. Di tengah kondisi seperti itu dikatakan gini, tetapi engkau kehilangan kasih kepada Allah. Gak cuman kasih kepada Allah, next. Mereka ternyata juga kehilangan kasih kepada sesama. Ini Tuhan sendiri loh yang ngomong. Makanya tadi saya buka dengan Wahyu 1 ayat 10. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Ini perkataan Tuhan sendiri. Apa yang engkau lihat? Saya punya seorang teman dulu ketika saya membimbing di tengah kami pelayanan. Anaknya disuruh pokoknya pulang sekolah, ada les matematika, les bahasa Inggris, les balet, les piano, les basket juga. Semuanya ikut saudara. Dari terbit matahari sampai pada masuknya saudara. Pokoknya dia luar biasa kerjain sampai anaknya lemes-lemes tepar gitu kalau tidur gitu saudara. Tetapi ketika kami ngobrol, sebetulnya apa sih yang kamu cari? Anaknya suka apa gak suka? Gak ngerti. Tapi pokoknya lakukan itu, kegiatan itu. Mama mau kamu yang terbaik. Dan singkat cerita kalau diperes santennya intinya begini. Dia menerapkan apa yang tidak pernah bisa dicapainya kepada anaknya saudara. Senternya bukan anaknya, tapi senternya adalah dirinya sendiri sebetulnya. Gua dari dulu latihan gitar gak bisa gitar. Sekarang anak gue yang biar gue lesin gitar. Senternya siapa saudara? Mamahnya, orang tuanya. Saya mau sekolahin anak saya tinggi, pokoknya sampai ke Amerika kemana, pokoknya saya tahu itu yang terbaik buat anak saya. Nggak salah. Itu baik khusus buat anaknya. Tetapi senternya dirinya sendiri. Poin yang saya mau sampaikan gini, kita melayani luar biasa, capeknya luar biasa. Kok kamu suka sih datang ke gereja? Iya saya di sana bisa nyembah, saya bisa nyanyi. Kenapa kamu bisa nyanyi? Iya saya senang aja kalau nyanyi lagu rohani. Kita nggak tahu lagi, kita nggak mau tahu apakah Tuhan suka apa nggak suka. Tapi yang penting apa yang saya suka. Kamu kenapa melayani musik pujian? Kamu kenapa suka main keyboard? Ya karena saya senang main keyboard. Bukan begini. Apakah Tuhan berkehendak dalam saya pelayanan memberikan yang terbaik dengan passion, dengan talenta. Dan dasar saya melayani itu karena saya mengasihi Tuhan. Wah, itu teguran yang membuat shifting pelayanan saya luar biasa. Berubah total di masa pandemi. Saya mulai menggali, mencari, mau mengenal Tuhan lebih lagi. Saya selesaikan S2 teologi ya, MA dari sejak 2006 kalau nggak salah. Sebelum menikah itu 2006 saya selesai, 2005 saya sudah. Dan sudah kelar saudara, tapi masih MA gitu. Dari dulu selalu diminta, Pak Yusua udah mesti ini, supaya bisa ngajar, supaya ini. Tapi justru setelah belasan tahun dan lewat pandemi ini, udah saya cari yang online dan saya bermula dari iseng-iseng daripada kerjaan kurang, proyek juga lagi turun gitu saudara ya. Waktunya lebih banyak gara-gara PSBB. Jadi online.
Dan puji Tuhan akhirnya malah melalui pandemi malah selesai, saudara. Doakan bulan depan sudah wisuda, saudara. Untuk kemuliaan Tuhan. Tapi maksudnya begini, poin saya. Apakah kita mencari, menggali dengan dasar gini? Karena saya mengasihi Tuhan. Padahal sebelumnya sibuk luar biasa. Kenapa enggak gali lagi? Kenapa enggak sekolah lagi? Kenapa enggak belajar lagi? Sibuk pelayanan. Salah enggak? Oh enggak, saya enggak sedang menyalahkan kita salah melayani Tuhan, kita sibuk melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya gini, apakah kita dasarnya kita mengasihi Tuhan? Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ketika membahas jemaat Laodikia, kita sudah enggak mau tahu lagi apa maunya Tuhan, saudara. Kita bahkan dulu saya WL, saudara gitu, waktu nyusun lagu, nyiapin lagu urutannya apa. Pokoknya yang saya penting, pokoknya pada waktu itu terkenal gini, Betani Top 10. Top 10-nya apa waktu itu gitu ya. Pokoknya kalau top 10 udah pasti bagus lah. Lagu baru kelihatan keren lah gitu. Kita nggak mau tahu lagi Tuhan maunya apa. Mestinya gini, ibarat di restoran saya selalu bilang gini, saya ini cuma pelayanan restoran yang Yesus datang di situ, saya bawa menunya dan saya tanya Tuhan mau apa? Sop sungai sukacita atau oseng-oseng manis kau dengar? Atau apa Tuhan? Halo? Atau es jus mujizat itu nyata. Tapi kita sudah gak mau tahu begitu Yesus dari jauh datang kita udah ngomong gini, gue tahu pokoknya lagu yang disukai pasti ini. Karena kalau gak gue pilih lagu ini, ntar jemaat gak suka. Halo? Kita lebih prioritas kepada kepentingan jemaat atau diri kita sendiri tanpa pernah mau tahu apakah Tuhan menyukai itu. Padahal esensi ibadah itu sendiri ketika kita menyembah, membangun mezbah, kita lagi bawa yang terbaik. Tuhan maunya apa? You got the point. Jemaat Efesus yang luar biasa, berkarakter, bertalenta, di tengah bahkan penyembahan berhala yang luar biasa, mereka teguh imannya. Tetapi dicela Tuhan dengan kata-kata, kamu kehilangan kasihmu yang semula. Karena ternyata kita bisa sibuk pelayanan, kita capek luar biasa, kita bahkan membawa persembahan kita gini, kita bawa perpuluhan, kita bawa persembahan kita. Bukan karena kita mengasihi Tuhan kadang-kadang. Halo, kita sedang memberi itu tulus atau harus? Ini beda saudara. Saya melayani, saya datang ibadah jam 9, saya jam 8 harus datang itu karena tulus atau harus? Karena kalau enggak nanti saya ditegur Pak Gem. Halo, mohon maaf, ampuni saya saudara. Mungkin ini keras, mungkin ini gak enak. Tetapi saya rindu, ini jemaat yang baru, waduh diberkati tempat yang luar biasa. Ketika kita gak dasarnya benar, jangan sampai sindrom jemaat di Efesus yang terjadi. Hancur, puing-puing, punah, hilang begitu saja. Dan tidak meninggalkan apapun. Padahal pada waktu awal, rasul-rasul hebat yang membangunnya di sana. Dan pesan Tuhan cuman gini saudara, next, ingatlah, bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Next. Saudara, apa yang mesti kita ingat saudara? Ayat yang kelima bilang gini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. New American Standard Bible bilang gini, from where you have fallen. New International Version bilang gini, from the height from which you have fallen. Enggak dikatakan gini loh saudara, namanya saja ingatlah seberapa dalam engkau jatuh. Kata jatuh itu enggak ada jatuh dari bawah saudara, itu namanya muncrat kalau bawah ke atas saudara. Yang namanya jatuh itu dari atas ke bawah. Jadi teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus itu di tengah posisi tingginya orang sedang melayani. Di tengah giat-giatnya orang selagi rajin ke gereja, ke cell group, datang rumah doa, datang PPW night atau apapun. Tetapi ternyata gini, ketika kita datang, ketika kita melakukan itu, dasarnya esensinya bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi karena gini, aku seneng kumpul-kumpul sama temen. Aku seneng kalau di situ nyanyi-nyanyi, saya bisa nangis, saya bisa merinding. Di kuburan juga merinding, saudara.
Lihat, senternya bukan gini, aku datang, apakah Tuhan suka dengan penyembahanku? Aku sibuk pelayanan ini, apakah Tuhan suka, disenangkan dengan apa yang aku lakukan? Kita nggak mau tahu lagi tentang hal itu. Tapi yang kita mau tahu, sebetulnya kesibukan, tindakan agamawi kita, senternya adalah diri kita sendiri. Waktu kita datang, kesian saudara, WL-nya udah nyanyi nyembah luar biasa. Aduh ini lagi lagunya, aduh nggak ngangkat. Barbel kali ngangkat saudara. Lalu berapa banyak saudara gitu. Ya enggak saudara, kita udah latihan luar biasa ini, aduh nggak enak nih. Kenapa gue nggak merinding ya kalau yang ini ya? Kenapa gue gak bisa nangis ya? Kapan terakhir kali Anda menitikkan air mata? Ketika Anda nyembah Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Mohon maaf saudara, mohon maaf. Kembali kepada kasih yang mula-mula juga bicara gini loh saudara. Bukan masalah gini, hal yang rohani. Kadang-kadang kita itu bisa kebal sama penyembahan. Itu sama dengan kebal sama dosa. Mohon maaf, Anda kalau biasa bohong, aduh dulu saya ingat betul, nyontek pertama kali SMA saudara, itu dengkul sampai etek gitu saudara. Belajar nyontek itu takutnya minta ampun saudara. Tapi kalau lihat teman saya yang biasa nyontek, tenang aja, paha gitu. Kenapa? Karena biasa nyontek. Anda waktu selingkuh pertama kali janjian sama temen lama CLBK, cinta lama belum kelar gitu saudara. Begitu mau datang aja deg-degan banget saudara. Kenceng banget deg-degannya. Tapi begitu sudah ketemu, selingkuh sudah sekian lama, itu cuma deg-tit gitu. Udah gak ada apa-apanya lagi saudara. Kenapa? Karena kebal sama dosa. Penyembahan, ibadah, belajar firman, itu juga gitu. Kadang-kadang kita kebal sama penyembahan. Kita disuruh nyembah, gak apa-apa ntar masih ada ibadah 2. Ibadah 2 gak ikut penyembahan, gak apa-apa nanti masih ada ibadah 3. Masih ada IR 4, IR 5. Wah nanti masih ada IR Niko. Enggak saudara. Kita pokoknya mundur-mundur dan gak mau nyembah lagi saudara. Kenapa? Karena tarsok. Kita sudah kebal sama penyembahan. Lagunya itu juga gue udah tahu itu. Ntar ya kalau gue suruh tepuk tangan, nah ini ngangkat nih. Nanti kalau udah begitu overtone, nah itu. Saya dulu sampai dicap sama, kami membangun rumah doa pertama kali dulu di kota saudara. Kami disebut penyembahan barongsai saudara. Karena saya sama Pak Yopi begitu Pak. Semua drummer 1C pada waktu itu takut sama jarinya Pak Yopi. Begitu begini langsung gitu. Tapi lawatan Tuhan luar biasa kami alami waktu itu. Tapi kalau kita nggak berubah, nggak shifting, sekarang pilihannya cuma gini saudara, you want to change or die. Anda mau berubah atau Anda mati kelibas. Demikian juga kehidupan pelayanan kita. Waktu saya nggak banyak, nanti yang kedua saya akan lanjutkan dengan detail. Tapi saya cuma mau ingatkan kembali, sudahkah dasar pelayanan kita, kesibukan agamawi kita, Anda datang ke gereja pagi ini, Anda sibuk melakukan kegiatan rohani, atau hanya sebuah rutinitas dan Anda tidak pernah membangunnya secara pribadi. Di rumah ketika Anda bangun, ketika Anda mulai mencari Tuhan. Waktu Anda cinta sama orang yang Anda sukai, Anda akan cari tahu tentang dia. Anda baru lewat rumahnya, lihat gentengnya aja, deg-degan saudara. Genteng doang ini saudara. Apakah Anda masih punya hal yang sama hari-hari ini? Anda datang ke tempat ini dan Anda, aduh Tuhan, I love you. Apakah kita punya kerinduan seperti itu? Dan setiap hari kita datang sama Tuhan, kita masih bisa apakah kita masih selalu bisa mandang Tuhan, kangen sama hadiratnya, merindukan dia setiap hari? Atau kita sudah kebal sama penyembahan? Atau kita cuma melakukan segala ibadah kita hanya sebagai sebuah rutinitas? Itu pertanyaan kita. Hari ini
Waktu saya sudah habis dan saya akan urutkan kembali eksposisi ini lebih lagi. Tapi saya rindu kita berkata kepada Tuhan, mari pejamkan matamu, buka kedua tanganmu, dan harapkan Tuhan lebih lagi. Oh, terima kasih Tuhan. Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love. Everybody sing, Jesus. Apakah Tuhan menjadi cinta pertamamu? Oh I love you, oh how I love you, Lord. Kapan terakhir kali engkau menangis? Kapan terakhir kali engkau hancur hati di hadapan Tuhan? Kapan terakhir kali engkau merasakan pelukan hangat hadirat Tuhan yang menjamah engkau? Kapan terakhir kali engkau lahir baru dan engkau cinta Tuhan dengan mula-mula engkau semangat melayani Tuhan, engkau cari Tuhan, engkau merindukan Tuhan? Atau hari-hari ini kita sedang mengalami kebal rohani yang sepertinya hebat, sepertinya naik tinggi, sepertinya dipuji banyak orang, tetapi sesungguhnya kita jatuh kepada kekebalan rohani kita. Kita terjebak pada rutinitas ibadah agamawi kita. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara karena keterbatasan waktu. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berhenti berbicara dalam hidup kami. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari pandang Tuhan. Senangkan Dia dengan penyembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Sejenak nikmati Tuhan. Sejenak senangkan Tuhan dengan kerinduan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sekali lagi jemaat katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Kasih dari surga Tuhan, kasih mula-mula mengalir atas setiap kami. Kami tidak mau jadi seperti jemaat di Efesus
tapi kami mau terus mengasihi Tuhan lebih lagi. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu. Oh, mari jamaah setiap kami pulang, kami disegarkan, kami diingatkan. Kami tidak mau terjebak ya Tuhan, tapi kami mau kembali kepada kasih kami yang semula. Menyenangkan hatimu. Yang rindu berikan tepuk tangan kemuliaan, sorak-sorai buat Tuhan kita. Kata